Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini marilah kita menyatukan hati sebelum kita bersama-sama beristirahat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Ike, saya berharap saudara malam hari ini dalam kondisi yang sukacita, sekalipun mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang tidak sehat. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkannya, dan setelah itu kita berdoa bersama. Marilah kita mengambil saat teduh. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu tak ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, di masa itu ada yang namanya nabi atau pemimpi yang dapat melakukan suatu tanda dan mujizat yang sungguh terjadi di Israel.
Dengan tindakan yang spektakuler yang mereka adakan, mereka mengajak umat Israel mengikuti dan beribadah kepada allah-allah lain. Nah, di sana Israel diingatkan bahwa orang yang menyesatkan ini dapat saja membujuk dengan cara yang diam-diam, dan di sanalah Israel harus tegas. Tindakan yang dilarang agar tidak terpengaruh pada penyesat itu adalah: 1. Jangan mendengarkan perkataannya. Jangan mau mengalah padanya, atau merasa sayang, mengasihani, bahkan menutupi kesalahan si penyesat itu. Bila tuduhan penyesat itu didengar dari sumber lain, maka harus diadakan pemeriksaan, penelitian, dan mengajukan pertanyaan dengan cermat. Bila penyesat itu hanya seorang, maka harus dihukum mati dengan dirajam batu. Bila satu kota terkontaminasi dengan penyesat itu, maka bunuh dan tumpaslah kota itu beserta dengan segala jarahannya. Demikian diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka waspada terhadap bahaya-bahaya penyesat. Saudara, apa sebetulnya maksud Tuhan dengan menyampaikan ini? Tuhan ingin agar umatnya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan membiarkan bujukan penyesat itu datang untuk mencoba dan membuktikan kasih umat kepadanya. Seharusnya hanya Tuhan yang diikuti perintahnya. Tuhan ingin agar umatnya hanya mendengar Dia saja dan melakukan apa yang benar di matanya, di mata Tuhan. Hukuman mati atas penyesat menjadi pelajaran bagi orang Israel yang tidak mengulangi tindakan yang sama dan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari ini secara khusus di masa pandemi ini, kita juga dihadapkan pada berbagai macam godaan atau penyesat yang dapat menyesatkan kita. Godaannya dapat berwujud dalam banyak bentuk, yang muaranya membuat kita memiliki keinginan untuk tidak taat. Tidak taat pada apa? Tidak taat pada protokol kesehatan, tidak taat pada himbauan pemerintah, dan pada akhirnya kita membahayakan diri sendiri serta orang lain. Sekarang ada banyak pelanggaran yang kita lakukan yang disebabkan oleh pilihan diri kita sendiri. Maka dari itu, di masa ini mari kita jaga hati, jaga telinga, dan hindari penyesat. Hindari godaan-godaan yang datang di sekeliling kita, secara khusus di masa pandemi ini. Amin. Marilah kita melanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai
Saudara, marilah kita lanjutkan dengan syafaat kita bersama. Ya Allah, kami berdoa bagi diri kami sendiri. Kiranya Engkau menolong kami untuk tetap teguh dan mantap tegas di tengah berbagai macam godaan untuk tidak taat. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk coba-coba yang malah membahayakan diri kami sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Jangan biarkan keputusan yang kami pilih didasari oleh ego diri, sehingga tidak memikirkan untuk kebutuhan banyak orang. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Allah, kami berdoa juga bagi orang lain. Kiranya di masa pandemi ini dan dalam masa bencana alam yang melanda Indonesia, setiap orang dapat mengambil sikap yang bijak dan penuh tanggung jawab, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ya Allah, kuatkan mereka. Berikan mereka kesabaran dan sukacita, agar isolasi mandiri ini boleh menjadi kesempatan untuk merenungkan banyak hal dalam kesendirian. Kiranya masa 14 hari dapat menjadi masa istirahat yang baik bagi tubuh dan jiwa mereka. Ya Allah, kami juga berdoa bagi semua pelayan publik yang masih terus bekerja di tengah pandemi ini. Berikan mereka kesehatan, imun, dan iman yang baik, agar perspektif pengharapan senantiasa mereka pakai dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara, terima kasih telah mengakhiri malam ini dengan doa bersama. Kiranya saudara senantiasa sehat dan esok kita boleh menjalani hari dengan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.